Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Good morning everyone. Praise the Lord that we can see each other again today. Bersyukur pada Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us all prepare our heart and mind to enter His holy presence with meditation and prayer. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 119, verse 105. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 119, ayatnya yang ke-105 berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan, nyanyi glory. Let's praise and make a joyful noise, for He is worthy to be praised. Mari kita nyanyi dengan penuh sukacita. Mari rayakan
Bapa kami yang berada di surga, hanya Engkau yang patut kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Our Father who art in heaven, you are the only one who is worthy to be praised and to be worshipped. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, sehingga kami semua dapat berkumpul di rumah-Mu ini. Thank you for always being with us so we all can gather at your house today. Terima kasih atas kasih setia-Mu, atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau adalah Allah Immanuel yang selalu menepati janji-janji-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami. Thank you for your faithfulness, your kindness, your mercy. You are God of Emmanuel, who always kept your promises and never forsakes us. Thank you, Lord Jesus. Berfirmanlah Tuhan pada kami sudah siap untuk mendengar. Speak to us, Lord, we are ready to listen, and may the Holy Spirit guide us so we will understand your word. Kiranya Roh Kudus memimpin kami agar kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, sertai saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan agar dapat tiba dengan selamat di sini sehingga dapat ibadah bersama-sama dengan kami. We pray for our brothers and sisters who are on their way so they will arrive safely and can worship together with us here. Bless the ones who can make it today, Lord. Berkati juga yang tidak dapat hadir pada hari ini. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan. Father God, we lift up our praise and worship unto your hand. May it pleases you, Lord Jesus. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Amen. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Berita pengharapan diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Boleh Bapak Ibu membuka kitabnya. Roma 8, ayatnya yang ke-28. The words of forgiveness is taken from the book of Romans, chapter 8, verse 28. Kita akan membacanya bersama-sama. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah rencana Allah yang indah dapat digenapi dalam kehidupan kita. These beautiful plans be fulfilled in our life. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Be with you. Bersama Dia kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita puji Dia. Be with you. I can find in you through all
Berita pengampunan diambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 10. The words of forgiveness is taken from the book of 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan membaca ayat 9 lalu kita bersama-sama membaca ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama-sama. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Puji syukur pada Tuhan yang telah memilih kita menjadi umat-Nya, dan puji syukur untuk belas kasihan yang ada kita. Mari kita puji Dia dengan pujian Dia sanggup. He is able.
Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us for us to come into your house and to worship you. Kami berterima kasih atas berkat demi berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami di hari yang lampau. We give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have bestowed upon us in the days past. Kami berterima kasih pula Engkau selalu juga menunjukkan jalan-Mu kepada kami sehingga kami tidak tersesat. We are also thankful to you because you always show us your way that we did not get lost. Kami berterima kasih juga tatkala kami lemah, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. We give you thanks, Father, because in times of weakness, you gave us strength. Bapa, kami pun datang. Kami mau mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaatinya. We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuhlah kami dengan darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib bagi kami. So we pray, please forgive us, dear Lord, and wash us clean with your blood that you shed on the cross for us. Bapa, kami juga sekarang berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. We now want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Bapa, kami mengangkat Saudari Andri ke dalam tangan-Mu. Memohon biarlah Tuhan terus beri dia kekuatan. Biarlah Engkau mampukan dia kembali untuk bisa berjalan dan sembuh. We pray, Father, for our sister Andri. We pray, may you heal her.
may you enable her to stand and to walk and to be healthy again. Kami berdoa pula bagi Benita, memohon biarlah Tuhan memberikan kepadanya kekuatan dan sembuhkanlah dia dari penyakit yang dideritanya. We also pray for our sister Benita. We pray, may you also give her strength and heal her from all the sickness that she has. Kami berdoa buat Tante Elvir, memohon biarlah Tuhan terus kuatkan tubuhnya, bebaskan dia dari sakitnya. We also pray for Tante Elvir. May you also, Lord, give her strength, heal her, and free her from all her pain and sickness. Kami berdoa pula bagi Om Arthur dan Pak Gustav. Mohon berilah kepada mereka kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur and Pak Gustav. May you grant them strength to undergo treatment week after week. Kami berdoa pula bagi Stephanie dan Mira. Memohon Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you always give them strength and good health, Father. Kami berdoa buat saudari kami Herwi dan saudara Anyau. Biarlah Engkau juga terus menguatkan mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you also touch them and heal them and give them strength. Dan kami memohon kesembuhan pula untuk saudara kami Pendeta Tony Moniaga. Jamahlah Tony supaya sembuh. We pray for our brother Pastor Tony Moniaga, Father. May you touch him and heal him, Father. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit, yang lainnya seperti Yudi. Biarlah Tuhan terus jamah dia, sembuhkan dia dari sakitnya. We pray also, Lord, for our brother Yudi, who is ill today. May you touch him and heal him. Kami juga mengingat saudari Sandra. Biarlah Tuhan juga jamah dan sembuhkan Sandra dari sakitnya. We pray also for our sister Sandra and your sister. May you also touch her and heal her, Father. Kami berdoa bagi tetangga kami Norma. Biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan Norma dari sakitnya. We pray, Father, for our brother Norma, our sister Norma, that you also touch her and heal her. Bapa dalam surga, sekarang kami hendak berdoa buat perdamaian di Ukraina. Biarlah Engkau yang ajaib, yang berkuasa, yang menghentikan peperangan di Ukraina. We pray now, Father, for peace upon Ukraine. You are the one, the Almighty God. You have all the power, Father. So we pray that you put a stop to this war. Bapa dalam surga, kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu bagi mereka yang menderita kehilangan rumah dan orang yang mereka kasihi. Biarlah Engkau kuatkan dan lindungi mereka. We pray, Father, for those who are displaced, who have lost their homes, lost their loved ones due to the war. May you also give them comfort. Kami mengingat pula keluarga para korban di Buffalo yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami berdoa juga bagi para keluarga orang yang terkena penembakan di gereja di Laguna. Biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Father in heaven, we pray for the families of the victims of the shooting in Buffalo and also in this church in Orange County in Laguna Niguel. Heavenly Father, we pray, may you strengthen them during this very difficult time. Bapa dalam surga, inilah hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan ini adalah bagian yang kadang kami harus hadapi. Jadi kami memohon kekuatan-Mu. We do understand, Father, that this is part of living in this sinful world. And that at times, Lord, we are not going to be left unscathed. We are going to be affected. So we pray for your strength when that has to happen.
Bapak, berbicaralah sekarang, kami mau mendengarkan firman-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa in the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Marilah saudara kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 21. If you have your Bible with you, please turn to the book of Acts chapter 21. Kitab Kisah Para Rasul pasal 21. The book of Acts chapter 21. Kita membaca mulai dari ayat 27 hingga ayat 36. And we are going to read from verse 27 to verse 36. Kalau sudah mendapatkannya, saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Will you please stand for the reading of the scripture? Acts chapter 21, beginning from verse 27 to verse 36. Saya baca ayat 27, saudara menanggapi dengan membaca ayat 28, begitu seterusnya. I will read verse 27 and you will respond by reading verse 28 and so forth. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang dimana-mana saja semua orang untuk menentang bangsa kita dan menanggung orang pada tempat ini. Dan sekarang dia membawa orang-orang yang pulang kepada Allah dan menyaksikan tempat suci ini." Verse 29, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus yang sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka mereka masuk kota dan rakyat datang berkumpul, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Verse 31, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan bergerak dan maju mendapatkan orang itu. Ketika mereka melihat dia, prajurit-prajurit itu bergerak mereka membunuh Paulus. Verse 33, kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang membenarkan kepadanya, ada pula yang membenarkan itu, dan mereka memberikan pendapat itu dan berkata bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu dia menyuruh membawa Paulus ke markas. Verse 35, ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak together yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Menyerahkanlah dia." Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah tidak diduga oleh manusia tetapi diketahui oleh Allah. The theme of today's message is unexpected by man but known by God. Oke, terima kasih. Saudara, kita semua pasti pernah menghadapi masalah. We all have had problems. Ada problem yang datang hanya untuk berkunjung, tapi ada problem yang datang untuk tinggal dengan kita. Some problems are here to visit, but some are here to stay with us. Misalnya saudara, penyakit yang kita duga hanya datang untuk berkunjung, ternyata datang untuk tinggal dengan kita. Illnesses that we think
will only visit us turn out to be here to stay. Problem dengan anak kita yang kita anggap ya sementara sajalah, ternyata berlangsung sampai lama. Problems with our children that we think will only be temporary turn out to be long term. Seperti tamu yang tak diundang, kita tidak tahu seberapa lama problem akan bersama dengan kita. Like uninvited guests, we don't know how long problem will stay. Ada satu lagi tentang problem yang mesti kita ketahui. There's another thing about problems that we need to know. Saudara, problem dapat datang seperti mobil satu persatu, tapi kadang problem datang berentetan seperti kereta satu demi satu tidak berhenti. They can come like a car alone, or they can come in tandem like a train, one after another. Sewaktu kita beranggapan bahwa sekarang udah waktunya lah kita menarik nafas lega, satu lagi masalah muncul. Satu lagi masalah muncul. Just when we thought that we could take a deep breath and relax, another problem and another problem comes along. Nah, itulah yang menimpa Paulus. And that was what happened to Paul. Sewaktu ia berpikir bahwa dia sekarang dapat menarik nafas lega, problem yang lain, yang lebih besar datang. Just when he thinks that he can now take a deep breath, another problem, a bigger one, comes along. Di akhir dari upacara pentahiran, ada orang-orang Yahudi yang berasal dari provinsi Asia, sekarang ini adalah bagian dari negara Turki, yang melihat Paulus di bait Allah. At the end of the purification ritual, some Jews from the province of Asia, now in the country of Turkey, spot Paul in the temple. Nah, mungkin saudara masih ingat, Paulus menderita penganiayaan di tangan mereka suatu Paulus melayani di provinsi Asia. As you might recall, Paul suffered persecution in their hands while ministering in the province of Asia, yaitu seperti di Listra dan di Efesus, such as in Lystra and Ephesus. Kita tidak tahu apakah mereka mengikuti Paulus sampai ke Yerusalem. We do not know whether they had followed Paul to Jerusalem, atau mereka kebetulan berada di sana sewaktu Paulus berada di sana, or they happened to be there at the same time Paul was there. Yang kita tahu adalah mereka membenci Paulus. What we know is that they hated Paul. Dan mereka telah berusaha untuk membunuhnya, tapi belum berhasil. And they had been trying to harm him, but had been unable to. Jadi begitu mereka tahu ada Paulus di Yerusalem, di bait Allah, sudah tentu mereka gembira. So were they glad to find him there. Begitu mereka tahu bahwa Paulus ada di bait Allah, mereka menghasut orang banyak dan menangkap Paulus. The moment they find out that Paul is in the temple, they stir up the crowd and seize Paul. Pertama, mereka menuduh Paulus telah mengajar dan menyuruh orang menentang hukum-hukum Musa dan adat istiadat orang Yahudi. Firstly, they falsely charged that Paul has been teaching against the Jews and against the law of Moses. Kedua, mereka menuduh Paulus membawa orang-orang Yunani atau orang-orang bukan Yahudi ke dalam bait Allah yang terlarang. Secondly, they accused Paul of bringing Greeks or non-Jews into the temple, which is forbidden. Sekali lagi saudara, tuduhan ini salah. Again, this is not true. Saudara, bait Allah terbagi dalam beberapa bagian. The temple is divided into several areas. Yang paling luar disebut saudara pelataran buat orang non-Yahudi. The outer area is called
the court of the Gentiles. Nah, di pelataran itulah orang bukan Yahudi dapat datang dan membawa persembahan. In that court, the Gentiles can enter and bring their sacrifices. Melewati titik itu, mereka dilarang untuk masuk. Beyond that point, they are forbidden to enter. Nah, orang-orang Yahudi ini menuduh Paulus telah membawa orang bukan Yahudi ke dalam daerah terlarang itu. Jadi bagi mereka Paulus telah mencemari tempat kudus Allah. So these Jews accused Paul of bringing his non-Jewish friend into the forbidden area of the temple, thus desecrating the holy place of God. Nah, saudara, kerusuhan merembet ke tengah kota dengan cepat. The uproar quickly spreads to the rest of the city. Waktu orang banyak mendengar apa yang terjadi tanpa mengecek kebenarannya, seperti orang gila, mereka langsung lari ke dalam bait Allah. When people heard what happened without checking the truth of what they heard, like madman, they just run to the temple. Mereka kemudian menyeret Paulus keluar dari bait Allah dan memukulinya. They then dragged Paul from the temple and beat him up. Saudara, berita kerusuhan akhirnya sampai ke telinga kepala pasukan Roma di Yerusalem. When the news of the uproar reaches the commander of the Roman troops, he and the soldiers then run to the crowd and take Paul into custody. Begitu mendengar berita itu, dia membawa perwira dan serdadunya bergerak ke arah massa dan menangkap Paulus. Tapi saudara, orang banyak itu tidak rela menyerah. Mereka terus mengikuti Paulus. But the crowd is not ready to give up. They keep following Paul. Mereka benar-benar ingin melihat Paulus mati. You see, they want him dead. Mari sekarang kita berhenti dan menarik beberapa pelajaran. Let us now stop and glean some lessons. Pelajaran pertama adalah ini, saudara. Kebencian ialah problem universal dan dapat menghinggapi siapapun dan kapanpun. The first lesson is that hatred is a universal problem and can afflict anyone at any time. Saudara, orang-orang Yahudi yang berasal dari Asia ini adalah orang yang percaya Allah dan takut Allah. You see, these Jews from Asia were God-believing and God-fearing people. Sebagaimana bisa kita lihat, mereka bisa dipenuhi kebencian sampai-sampai mau membunuh Paulus. But as we can see, they could be filled with hatred that they wanted to kill Paul. Dan yang lebih buruk lagi adalah mereka mengatasnamakan Tuhan dan melakukan itu buat Tuhan. And worse yet, they did it in the name of God and for God. Saudara, bagaimana dapat kita lihat? Begitu kebencian masuk ke dalam hati kita, kita tidak bisa lagi berpikir apa-apa. Mereka juga sama. Begitu kebencian datang masuk ke dalam hati mereka, yang terpikir hanyalah bagaimana bisa menyingkirkan Paulus. As you can see, the moment hatred fill our hearts, we cannot think of anything anymore. The same with the Jews here. The moment hatred filled their hearts, they could not think of anything else but to get rid of Paul once for all. Jadi saudara, kita lihat di sini ya, bahwa kebencian adalah emosi yang kuat. So as you can see here, hatred is a powerful emotion. Begitu kita dikuasainya, kita tidak berdaya. Once we are in its control, it will render us helpless. Jadi saudara, jangan biarkan kebencian bertumbuh. So do not let it grow. Biasanya, tatkala pertama datang ke dalam hati kita, kebencian itu tidak langsung
berbentuk kebencian. When it first comes, usually hatred does not come in the form of hatred. Biasanya datang dalam bentuk tidak suka atau tidak setuju. Usually it comes in the form of dislike or disagree. Saya yakin pasti adalah orang-orang yang tidak kita sukai atau kita tidak setuju dengan mereka. I'm sure we have had people that we dislike for whatever reasons. And I'm sure that we have disagreed with people. Nah, kita mesti memperhatikan perasaan-perasaan ini. We need to pay attention to these feelings. Iblis tahu, tidak mudah meyakinkan kita untuk membenci orang. The devil knows that it is not easy to convince us to hate people. Kita tahu membenci itu salah dan tidak menyenangkan hati Tuhan. We know that it is wrong and not pleasing to God to hate people. Jadi saudara, biasanya kita tidak menyambut kebencian masuk ke dalam hati kita. So, we do not normally welcome hatred into our hearts. Itu sebab saudara, biasanya yang dilakukan iblis adalah menyodorkan bukan kebencian, tetapi saya tidak suka dia atau saya tidak setuju dengan dia ke dalam alam pikiran kita. So you see what the devil does is, instead of pushing I hate you into our hearts, he pushes I don't like you or I don't agree with you into our hearts. Nah saudara, begitu masuk ke dalam hati kita, iblis kemudian menyuburkannya. Once it is settled in our hearts, the devil will then nurture it. Caranya bagaimana? Dengan memberi kepada kita alasan-alasan untuk tambah tidak suka atau tambah tidak setuju dengan orang-orang itu. And how does the devil do that? By giving us more reasons to dislike or to disagree with these people. Jadi saudara, kalau kita tidak jaga perasaan saya tidak suka dia, saya tidak setuju dengan dia, percaya saya, makin hari makin kuat. Karena makin hari kita akan banyak temukan alasan kenapa kita makin tidak suka sama dia dan makin tidak setuju dengan dia. So you see, once we have this feeling, I don't like you or I don't agree with you, if we don't guard it, in the end, we will find more and more reasons to disagree with that person or to dislike that person. Saudara, jadi pada akhirnya, mungkin tanpa kita sadari, perasaan ini bertumbuh besar menjadi kebencian. So over time, these feelings then grow stronger and evolve into hatred without our being aware of it. Jadi sekali lagi, perhatikanlah. Perasaan saya tidak suka dia. Saya tidak setuju dengan dia. Jangan biarkan perasaan ini bertumbuh menjadi kebencian. So watch out for feelings of dislike or disagree and don't let them grow into hatred. Saudara, ada beberapa cara untuk menghentikan perasaan ini bertumbuh menjadi kebencian. There are several ways to stop these feelings to grow into hatred. Pertama, saudara, berdoalah untuk orang yang tidak kita sukai itu atau yang kita tidak setuju dengannya. First is to pray for them that we dislike or disagree with. Tatkala kita berdoa, kita masuk ke dalam hadirat Allah. You see, when we pray, we enter the presence of God. Dan di dalam hadirat Allah, kebencian meleleh. And you see, in His presence, hatred melts. Saudara, kalau tidak percaya, coba deh. Sewaktu lagi marah karena membenci seseorang, berdoalah. If you don't believe me, you want to try this. When you're angry at somebody, or perhaps you're
you hate that person, try praying. Apa yang terjadi? Dua. What would happen if you were to pray when you're angry at somebody or you hate somebody? Two things that would happen. Number one, we would not want to pray. Pertama adalah kita tidak mau berdoa. Kita marah, kita benci, kita tidak mau berdoa. So you see, praying and hating cannot be in the same place at the same time. Jadi kita bisa lihat di situ, saudara, benci dan berdoa tidak bisa bersandingan dalam ruangan yang sama. Yang kedua adalah kita berdoa. Begitu kita berdoa, apa yang kita akan alami? Kebencian atau kemarahan itu meleleh. Or second option is, we pray. When we pray, suddenly that anger, that hatred melt. Itu sebab, saudara, kenapa kadang-kadang lagi marah dan benci, kita tidak mau berdoa. Sebabnya adalah karena tidak mau kehilangan kebencian itu. Now you understand why there are times when we are so mad, we hate somebody, we don't want to pray because we know when we pray, we will miss that anger. We will have to say goodbye to that hatred, and we don't want to say goodbye to that hatred. We love that hatred because we want to hate that person. We don't want to let him or her off the hook. Kedua, saudara, caranya adalah dengan menyebut apa itu kesalahan perbuatannya secara spesifik. Secondly, we can stop these feelings to grow into hatred by being specific. Kita mesti menunjuk karakter atau perbuatan yang dilakukan orang itu yang tidak kita sukai atau tidak kita setujui. We need to identify specific characters or actions that these people have done which we dislike or disagree. Jadi saudara, sebaiknya jangan hanya kita berkata saya benci dia, saya tidak suka dia, tapi kita masih sebut apa tuh tentang dia yang tidak kita sukai. So don't just generalize it. I hate him. I hate her. No, what about her or him that you don't like? Be specific. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Seringkali, sewaktu kita spesifik menyebut apa tuh tentang dirinya yang tidak kita suka, tiba-tiba saudara, kesalahannya yang tadinya segede gunung, sekarang tinggal seumbukan doang. Kecil tiba-tiba, kempes. What usually happens is this. If we can actually point our finger to a specific action or character that we don't like about that person, suddenly our hatred or anger that was before like a mountain suddenly turned or reduced into like a mountain. Saudara, itu sebab yang ketiga ini mesti kita lakukan. Kita mesti melihat orang secara utuh. And therefore, we need this third step. And that is, we need to see these people as whole persons. Mereka tidak hanya terdiri dari karakter, perbuatan yang tidak kita sukai. They do not only consist of qualities that we dislike or disagree with. Ada tentang diri mereka yang baik, yang positif pula, yang telah mereka perbuat. There are certainly other positive characters that they have, or good things that they have done. Nah, terakhir saudara, tentang ini, yaitu kita mesti tahu tanda kebencian. Finally, we need to know signs of hatred. Karena umumnya kita enggan mengakui kita ini membenci seseorang, ya kita orang Kristen masa membenci, jadi kita selalu berusaha menyangkal perasaan itu tuh.
Jadi kita tidak selalu bisa menyadari, mengakui kita sedang membenci orang. Because we are usually reluctant to admit that we hate somebody. As Christians, we know we're not supposed to hate somebody. So we do not always see it. Jadi salah satu cara untuk tahu apakah kita menyimpan kebencian adalah dengan memperhatikan letupan emosi kita. So one of the ways to know whether we have harbored hatred is by watching our emotional outbursts. Saudara, manakala kita sadari kita bisa begitu marah pada seseorang, besar kemungkinan itu tanda kita membencinya. Whenever we find ourselves so easily angry at someone, it might be the sign that we have harbored hatred. Dan saudara, satu lagi. Manakala kita merasa bahwa kita tidak mau berjumpa dengannya, tidak mau melihat mukanya, besar kemungkinan kita sudah menyimpan kebencian. Whenever we feel that we do not want to see them, more than likely we have already harbored hatred. Dua tanda ini, saudara. Dua tanda ini mesti kita perhatikan. So watch out for these two signs. Saudara, firman Tuhan diambil dari Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Proverbs 4 verse 23 warns us, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Mari kita masuk ke pelajaran yang kedua. Let us move now to the second lesson, which is, makin kita menganggap diri benar, makin kita bisa menjadi kejam. The more self-righteous we are, the more vicious we become. Saudara yang tinggal di Indonesia pasti masih ingat ya, betapa mudahnya orang itu tuh memukuli maling di sana. Those of you who are from Indonesia, perhaps they remember how easily people beat up a thief. Saudara, kalau kita bisa bertanya kepada mereka yang memukuli pencuri, saya yakin mereka itu akan berkata, mereka itu marah karena orang ini kok mencuri. If we could ask those people who beat up the thief until sometimes the thief died, why did you do that? Perhaps, or most likely, they would answer you. They would answer us, because this guy did the wrong thing. He stole. Sebetulnya ada satu lagi, saudara. Pada saat itu, mereka menganggap diri mereka baik. Jauh lebih baik daripada si pencuri itu. But there's actually another reason. And the other reason is because at the moment, at the heat of the moment, when they're beating up the thief, they really see themselves as being good. They see themselves as being righteous. Misalnya saudara, saat itu tuh kebetulan yang ngumpul-ngumpul di sana semuanya pencuri. Apakah semua pencuri itu akan mukuli pencuri yang lain? Of course the answer is no. So suppose instead of regular folks, those who were around the thief were actually fellow thieves. Do you think these fellow thieves would beat up their thief friend? Jadi saudara, makin kita anggap diri kita benar, makin kita bisa menjadi kejam. So remember this, the more self-righteous we think we are,
the more vicious we could be. Karena orang-orang Yahudi dari Asia ini melihat diri mereka benar, Paulus salah, mereka baik, Paulus jahat, mereka bisa membenci Paulus sedemikian rupa sehingga mereka bisa menjadi begitu kejam tanpa sedikit pun merasa bersalah. Because these Jews from Asia looked at themselves self-righteously. They were right, Paul was wrong. They were good, Paul was bad. They hated Paul so much and became so cruel without feeling guilty. Hampir dapat dipastikan kita yang cepat dan mudah membenci orang tidak memiliki konsep diri yang tepat. It is almost certain that we who easily hate others do not have a correct self-image. Kita mempunyai konsep diri yang terlalu tinggi. Kita melihat diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. You see, we have an inflated self-image. We think of ourselves better than others. Nah, yang memperburuk adalah kita hanya dapat melihat orang lain. Kita tidak bisa melihat diri sendiri. And to make it worse, we can only look at others. We cannot look at ourselves. Seolah-olah kemana-mana kita membawa kaca pembesar untuk melihat kesalahan orang, bukan kesalahan sendiri. It's like we always carry with us a magnifying glass to spot others' flaws, but never ours. Jadi saudara, satu cara untuk memagari kebencian adalah dengan cara melihat diri dengan tepat. So one way to put a fence over our hatred is to look at ourselves accurately. Kita mesti tahu kekuatan dan kelemahan kita. We need to know our strengths and weaknesses. Kita pun mesti tahu apa itu tentang diri kita yang kita bangga, dan apa itu tentang diri kita yang kita malu. We also need to know what about us that we are proud of, and what about us that we are ashamed of. Jadi saudara, ingat ini ya. Satu hal, kita tahu kelemahan kita. Hal yang lain, tahu dan mengakui hal yang membuat kita malu tentang diri kita. You see, it is one thing to know our weaknesses. It is another thing to know what we are ashamed of. Kita jadinya mesti ingat hal-hal yang memalukan tentang diri kita untuk tetap rendah hati. What we are ashamed of is what we need to remember to keep us humble. Saudara, sebagai orang Kristen, kita mesti sadar bahwa kita ini tidak benar diri. Kita sebetulnya hanyalah dibuat benar. You see, as Christian, we should know that we're not self-righteous. Instead, we are made righteous. Melalui kematian Putra Tunggal Allah Bapa telah membuat kita benar. Through the death of His one and only Son, God the Father has made us righteous. Bagaimana kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Corinthians 5 verse 21 says, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Jadi kita bisa lihat, Tuhan mentransfer dosa kita
ketidakbenaran kita kepada Yesus. So you see, God transferred our sins, our unrighteousness to Jesus. Dengan tindakannya itu, Allah membuat Yesus menjadi dosa dan membuat kita menjadi benar. By doing so, God made Jesus sin and made us righteous. Jadi kebenaran kita bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari Allah. So our righteousness does not come from us, but from God. Kita bersih bukan karena kita membersihkan diri, tapi karena Tuhan telah membersihkan kita dan memindahkan kotoran kita kepada putranya Yesus. We are clean, not because we are self-clean, but because God removed our dirt and transferred it to His Son Jesus. Jadi tidak ada ruang untuk kita merasa diri benar, karena kebenaran kita semata-mata adalah pemberian. So you see, there is no basis or room for us to be self-righteous, because our righteousness is simply a gift. Saudara, salah satu hal yang berbahaya yang dapat menimpa kita adalah kita ini yang rohani, yaitu kita bisa kehilangan rasa ketidakbenaran kita. One of the most dangerous things that can happen to us, so-called spiritual, is losing our sense of unrighteousness. Biasanya ini terjadi perlahan dan tidak ketara waktu kita berusaha hidup jauh dari dosa. It happens gradually and unnoticeably as we try to stay away from sin. Nah, sudah tentu saudara, yang mesti dilakukan bukanlah marilah kita berdosa supaya tetap selalu merasa diri berdosa. Bukan. Yeah, of course, what must be done is not committing sin. So to always feel the sense of unrighteousness, then we commit sin. No, that's not the way. Yang mesti dilakukan adalah peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. What must be done instead is to always be sensitive to the Spirit's word. Waktu kita membaca firman Tuhan, pekalah terhadap apa yang dikatakannya kepada kita. When we read the Bible, be sensitive to what He tells us. Kadang lewat pembacaan atau kita mendengar firman, kita dibuat sadar akan siapa diri kita. Sometimes through the reading or hearing of the scriptures, we are made aware of who we are. Kadang Roh Kudus menunjukkan siapa diri kita melalui peristiwa yang kita alami. At other times, the Spirit shows us who we are through situation or circumstances that we encounter. Melalui kegagalan kita, kesukaran kita, kehilangan kita, kemenangan kita, Roh Kudus mengingatkan kita orang berdosa. Through failure, difficulty, loss, and victory, the Spirit reminds us that we are sinners. Saudara, sekali lagi, kita ini dibuat benar. Namun jangan sampai lupa, diri yang berdosa masih ada tersisa. We have been made righteous. But let's not forget that the sinful self is still there. Itu sebab saudara, kadang Allah mengizinkan kita untuk dicobai. That's the reason why God at times allows us to be tempted. Bukan untuk membuat kita terjatuh, tapi untuk membuat kita sadar betapa mudahnya kita jatuh. When God allows temptation to come, it is not to make us fall, but to make us realize how easily we can fall.
Benar-benar saudara, pencobaan membangunkan kodrat dosa. Temptations awaken our sinful nature. Nah, bila kita hidup terus di bawah ingatan tentang siapakah diri kita, bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, kita tidak ada waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk selalu anggap diri benar. When we live under constant reminder of who we are, sinners saved by grace, we cannot afford to be self-righteous. Manakala kita tergoda untuk menghakimi orang yang jatuh, kita diingatkan, kita juga bisa jatuh ke dosa yang sama. Whenever we are tempted to judge others who fall, we'll be reminded that we could have easily fallen into the same sin. Mari kita lanjutkan. Saudara, Paulus sudah tahu bahwa dia akan mengalami kesusahan, penangkapan, penganiayaan di Yerusalem. Paul had always known that persecution was waiting for him in Jerusalem. Bagaimana telah dinubuatkan oleh Agabus, dia tahu dia akan nanti dirantai. In fact, as prophesied by Agabus, he knew that he would be in chains. Yang tidak diketahuinya dan tidak diduganya adalah dia akan ditangkap di dalam bait Allah setelah menjalani upacara pentahiran sesuai hukum Musa. What he did not know and he did not expect was that he would be arrested in the temple after he had taken part in the purification ritual prescribed by Mosaic law. Jadi ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. So is then the third and last lesson we can glean. Problem dapat datang kapan saja. Tapi problem yang serius biasanya datang dari sumber yang paling tak terduga dan di saat yang paling tak terduga. Problems can come at any time. But serious problems usually come from sources that are least expected at the time when they are least expected. Singkat kata, kita tidak akan bisa tahu kapan dan dari mana problem akan datang. Simply put, we will never know when and from where problems will come. Dengan kata lain, kita tidak selalu bisa mempersiapkan diri. Simply put, we cannot always prepare. Nah, mungkin mendengar ini kita cemas. Kita berusaha memperkokoh pertahanan kita, bertambah siap. Hearing this, perhaps we might become anxious and double down on our defense. We need to be more prepared. Tidak, saudara. Kita tidak harus melakukan itu, sebab kita tidak bisa selalu mempersiapkan segalanya. We need not do that because we cannot and should not prepare for everything. Tidak mungkin. Tapi yang terpenting adalah kalau kita menjadi orang yang selalu mempersiapkan semuanya, kita tidak memberi ruang untuk kita bertumbuh dalam iman. It's impossible, but more importantly, it gives us no room for faith. Nah, jadi saudara, hiduplah berdasarkan firman Tuhan saja. Instead, we ought to live by the word of the Lord. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Philippians 4:6-7 says, do not be anxious about anything,
But in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Jadi bawalah permohonan kita di dalam doa, disertai ucapan syukur. So present our request to God by prayer and petition with thanksgiving. Saya suka bagian ini, saudara, dengan ucapan syukur. I like this part with thanksgiving. Bukan saja kita berdoa, kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan. Not only do we pray, but we also give thanks to God. Nah, barulah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga atau memelihara pikiran dan hati kita. So, not only do we pray, but we also give thanks to God. Only then will the peace of God, which transcends all understanding, guard our hearts and minds. Jadi saudara, damai datang suatu kita membawa permohonan dan ucapan syukur kita kepada Allah. So you see, peace comes to us when request and thanks go to God. Ini resepnya. So this is the prescription. Peace comes to us when request and thanks go to God. Minggu depan kita akan melihat di tengah-tengah kekacauan, Paulus tetap tenang. Next week we shall see that amid this chaotic situation, Paul remained calm. Suatu para serdadu tidak bisa mengendalikan orang banyak. Pauluslah dengan wajah babak belur dan tangan dirantai yang berbicara kepada orang banyak. When the soldiers could not control the crowd, it was Paul, face bruised up, hands in chains, who spoke up to the crowd. Dia memiliki damai yang melampaui akal karena dia sepenuhnya berserah kepada kehendak dan rencana Allah. You see, he had peace that transcends all understanding because he fully surrendered to the will and the plan of God. Salah satu misteri dalam hidup dengan Tuhan adalah jika Tuhan sudah tahu sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi, mengapakah Dia biarkan itu terjadi? One of the mysteries of life under God or with God is that if He already knew that something unpleasant would happen to us, why did it let it happen? Kenapa tidak Dia menghentikannya? Why didn't He stop it? Nah saudara, itulah satu cara untuk memandang pertanyaan itu, tapi ada cara lain. That's one way to look at it, but there is another way. Bila Tuhan sudah tahu bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi dan Dia tidak menghentikannya, maka itu berarti Dia menginginkan itu terjadi. If He already knew that something unpleasant would happen and He did not stop it, it simply means that He wants it to happen. Dan bila Ia menginginkan itu terjadi, berarti itu berada dalam rencananya. And if He wants it to happen, it means it is in His plan. Yang mungkin tidak bisa kita mengerti. We may not fully comprehend the plan. Tapi saudara, kita tahu itu ada dalam rencananya. But now we know it is in His plan.
Dan kalau ada dalam rencananya, berarti ada dalam kuasanya. Dan ini membuat kita damai. And if we know that it is in His plan, we know that it is in His control, in His power. And that makes us feel fully safe and peace. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah sewaktu problem datang menghampiri kami, kami ingat bahwa Engkau berkuasa, bahwa kami aman dalam kuasa-Mu dan dalam rencana-Mu. We pray, Father, when problems have to come to us, we ask You, Father, to remind us that we are in Your will, we are in Your plan, and that we are in Your control, and that we are safe. Jadi ajar kami, Tuhan, bersandar dan berserah. So always help us, Father, to rely on You and to surrender to You. Learning to lead, learning to lead. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I've ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus, learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I've ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. One more time. Learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I've ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. I'm learning to lean on Jesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul untuk firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Thank you Pastor Paul for the word of God. Doa adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk menghadapi segala masalah. Prayer is the only way for us to face all the unexpected problems. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Leaning on the Everlasting Arm. Seperti tadi yang dikatakan, marilah kita belajar bersandar pada tangannya kekal. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Dia, dengan bangkit berdiri.
is good. Persembahan kita tiba waktunya untuk membawa persembahan syukur kita. Saya undang para usher untuk maju ke depan. Kita memberi dengan sukacita dan dengan rasa syukur. Saya ingin meminta Pak Haditan untuk berdoa dari kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami ingin menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Bapa, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang ke dalam rumah-Mu dan untuk berbakti kepadamu pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih yang Engkau sudah memberkati kami dalam seminggu yang lalu hingga saat ini ya Bapa. Pada saat ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan kepada kami. Kiranya semuanya ini dapat melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, berkati setiap saudara yang memberi pada hari ini. Terlebih lagi berkati mereka yang belum dapat memberi pada saat ini ya Bapa, sehingga di lain kesempatan mereka juga boleh dapat memberi. Bapa, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Kimberly Wong dengan judul King of Majesty.
praises to you forever and ever, Jesus. Nah, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian penyerahan tiap langkahku. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan selalu menjadi panduan di dalam kehidupan kita setiap saat. May the Lord Jesus be our guidance in every step of our life. Kita nyanyikan pujian ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan
akan menerima berkat, let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Pengumuman untuk hari ini akan diadakan latihan paduan suara pada pukul 2 ya Bu Santi. Dan terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Is there any first timer? Silakan perkenalkan dirinya. Oh, ada 2. Ada 1 ya. Namanya? Darren. Oke, selamat datang Darren. Ibu Marta, selamat datang. Nanti sekali ini join kami dalam fellowship kami ya Ibu dan Darren. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Hari ini ada 2 sebetulnya, ini tadi salah catat. Yang di sini ada Tony Minato. Happy birthday Tony. Dan ini yang tanggal 22 Mei juga, tapi orangnya sedang jauh ya. Pak Samuel Sugianto. Happy birthday Pak Samuel. Dan besok tanggal 23 Mei Donnie Lim. Happy birthday Donnie. 24 Mei Timothy Grossman. Happy birthday Timothy. Tanggal 27 Mei Pak Joe Grom. Happy birthday Pak Joe. Dan tanggal 28 Mei Pak Hendra Jao. Happy birthday, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita untuk attendance dan offering dapat dibaca di atas, dan juga worship team para pelayan silakan baca namanya dan datang hadir pada waktunya. Oke, mari kita akhiri ibadah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang lalu, ibadah yang tadi. Heavenly Father, we thank you for being with us. We thank you that you're only a prayer away ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau hanya sejauh doa saja, dan kami selalu dapat datang padamu tiap saat ya Tuhan. Pimpin langkah kami dan pegang tangan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat selalu berjalan yang benar di dalam yang benar. Dan ingatkan kami selalu bahwa Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Guide us and hold our hand, Lord, so we will always walk in the right path. And remind us that you are the way, the truth, and the life. May we always be faithful and help us to always trust and obey you. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu setia, percaya, dan taat padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar nanti kami akan bersekutu bersama. Berkati persekutuan kami dan berkati makanan yang akan kami santap. Bless our fellowship, Lord. Bless the food they're about to eat, and bless the needy ones who cannot eat today. Let us be a channel of blessings to those who are in need, Lord. Kiranya kami dapat selalu menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai. Selamat